Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan cerita ini adalah episode terakhir dari cerita pengantin sebelumnya, cerita dari Mbak Cika di Batang. Dan sekarang udah jam 1 pagi ya, menjelang sahur. Terima kasih kawan-kawan yang sudah mantengin sampai di episode 3 ini. Baik, di cerita sebelumnya itu Mbak Diah sudah merencanakan acara pernikahan itu udah mulai berjalan gitu kan. Dan sebelumnya itu ada beberapa kejadian yaitu yang semakin menjadi-jadi, di mana waktu itu bau bangkai dari badannya Mbak Diah itu semakin kuat. Tapi karena berkat bantuan dari seorang ibu-ibu di sana, bau itu pun bisa diredam karena satu sosok yang katanya itu adalah sesosok jin yang suka dengan Mbak Diah dan berupaya sebisa mungkin buat menggagalkan pernikahannya gitu ya. Dari dulu, dari mulai ancaman-ancaman sampai ini menjelang pernikahan pun dibikin seperti itu. Dibikin bau bangkai. Ya, itu kan kayak nanti bikin aib dan sebagainya. Mungkin nanti Mas Arto-nya melihat itu juga jadi ilfil atau bagaimana, dimana sebenarnya Mas Arto juga udah tahu dengan apa yang terjadi seperti itu. Mbak Cika sama keluarga itu berpikir keras, apa sih sebenarnya yang terjadi, apa sih gitu ya. Tapi Mas Arto di sisi lain ya tentu saja dia juga mengupayakan, selain usaha-usaha dari segi supranatural, mistis seperti itu, Mas Arto juga dari pemikiran itu juga dibangun. Ini kira-kira sebenarnya apa, dan Mas Arto ternyata sudah menyadari mengenai kejadian ini gitu ya. Dan Mas Arto juga dapat informasi dari itu ya, ibu-ibu tersebut gitu. Dan ya, ini adalah kelanjutannya, di mana waktu itu hari H dan menjelang akad ya. Jadi lagi dirias seperti itu sedemikian rupa sampai akhirnya sekitar jam 9 pagi ini rombongan pengantin dari pihak Mas Arto itu udah datang. Akad nikah itu dilakukan di rumahnya Mbak Diah di situ. Rombongan udah datang, Mbak Diah di kamar juga udah siap. Waktu itu pengantin nggak dipertemukan dulu. Setelah nanti akad selesai baru Mbak Diah itu dikeluarkan. Nah, singkat cerita, akad nikah pun akan dimulai. Belum selesai, baru persiapan, penghulu udah datang, saksi-saksi, lebih dan ya sebagainya gitu ya. Itu udah siap semua di sana. Acara akad pun mau dimulai. Tiba-tiba ini Mbak Diah di dalam kamar itu kan ditemenin sama Mbak Cika, ada ibunya juga gitu ya, perempuan-perempuan semua di situ menunggu harap-harap cemas karena sebelumnya itu ada satu omongan kalau kutukan ini atau gangguan ini bakalan berakhir saat akad itu udah terjadi. Jadi saat Mbak Diah itu udah resmi menjadi istri dari Mas Arto, maka sosok tersebut itu akan pergi dengan sendirinya. Karena mungkin ya dia sudah gagal atau bagaimana. Tapi justru puncaknya itu di sini. Di depan sana itu udah siap-siap semua mau akad. Nah, di dalam kamar itu Mbak Diah diem aja ngelihatin meja rias di situ ya. Dan lambat laun tangannya itu gemeteran. Sampai kedak itu sampai bunyi di meja rias tersebut. Ini saking gemeterannya, ini yang make-up-nya Mbak Diah kayak gitu sampai bunyi. Dan Mbak Cika kan awalnya fokusnya ke suara di depan karena pakai speaker ya. Nah, ini karena ada suara getaran tersebut, akhirnya kan fokusnya pada balik lagi ke Mbak Diah ke situ. Loh, Mbak, kenapa, Mbak, kenapa? Ibu juga panik, dukun pengantin juga ada di sana. Sama-sama panik semua. Lu ini kenapa? Mbak Diah, Mbak sadar, kata si Mbak Cikanya itu begitu. Sadar Mbak. Tiba-tiba ada sesuatu yang keluar, mohon maaf ya, dari telinganya Mbak Diah.
ada semacam cairan. Mohon maaf ya, kawan-kawan mungkin untuk sekarang relatif lumayan cukup jarang, anak-anak sekarang. Tapi dulu mungkin di tahun 90-an atau sebelumnya itu lumayan cukup banyak. Kopokan gitu ya. Keluar cairan kuning di telinga itu yang baunya itu dahsyat gitu. Itu kayak mirip kayak susu kental manis begitu, bentuknya itu seperti itu. Cuman baunya jangan ditanya, itu bikin kepala pusing kalau yang berada di dekat situ ya. Soalnya apa? Saya sendiri ngalamin dulu zaman sekolah, bukan saya yang seperti itu, cuman ada teman yang begitu gitu ya, dan itu aduh wes bikin kepala pusing lah. Nah, Mbak Diah itu mengeluarkan cairan itu, ya otomatis di kamar itu baunya itu kan langsung udah ini gemeteran di telinganya, keluar begitu, bahkan apa keluarnya itu banyak, nggak cuman kayak gitu doang, ngegantung gitu, nggak ngelicir, itu sampai keluar. Yo ibu panik di situ. Dia kenapa? Tisu mbak, minta tisu dilapin begini gitu kan. Dan itu tuh ya kata Mbak Cika itu tuh sumpah bau banget gitu. Dan karena di kamar itu ribut di depan, ini kan jadi pada panik, loh ada apa? Ini orang-orang yang pada mau nonton, mau ngelihat, nyaksiin acara akad itu kan pada ribut sendiri. Nah, disitulah Mbak Diah di dalam itu mirip kayak orang kerasukan. Bener-bener berdiri, matanya tuh melotot, ngelihatin ke Mbak Cika, ke ibunya, ke siapa namanya, si dukun pengantin itu, sambil megangin tisu yang masih basah, ibu itu dia manggil-manggil si Mbak Diah. Tapi ya kayak gitu, berdiri. Dan apa? Rambut itu kan udah disanggul rapi. Tiba-tiba sanggulnya itu kayak pada lepas sendiri. Pecak gitu ya. Tusuk kondeknya, nggak pakai kerudung ya Mbak Diah. Ini tusuk kondeknya itu pada lepas kayak gitu. Dan rambut itu kayak ngeprol, maksudnya lepas gitu ya. Jadi kelihatan ya acak-acakan, dan tiba-tiba rambutnya Mbak Diah itu kayak semacam kayak mau ngangkat, bukannya berdiri tegak begitu enggak, tapi rambutnya tuh kayak jadi melebar gini, kayak keangkat ke samping. Itu yang ada di kamar Mbak Cika semuanya itu panik. Sementara yang di depan ini bapak-bapaknya itu udah pada ribut, ada ibu-ibunya juga di situ pada ribut. Itu kenapa? Mas Arto di depan itu tenang banget, ngomong, Pak Penghulu, sama ngomong ke bapaknya si Mbak Diah ya. Kita lakukan sekarang, kata si itu. Loh mas, ini tapi sekarang pak, sekarang, kata si Mas Arto itu begitu. Akhirnya apa? Langsung hal itu pokoknya dipercepat lah waktu itu, set. Mas Arto pun mantap, penghulunya mantap, bapaknya Mbak Diah juga mantap, semua yang ada di situ sebagian gitu, yang utama itu udah mantap semuanya. Akad pun dilakukan. Sampai sah. Begitu sah, Mbak Diah yang di dalam itu tebruk jatuh. Begitu udah jatuh ya nggak pakai lama-lama gitu ya, akhirnya ya nguruslah ke sana, ke dalam sana, dan bau itu seketika hilang. Yang tadi seolah ada cairan keluar itu pun kayak ada cairannya, cuman nggak mengeluarkan bau sama sekali. Ya, intinya Mbak Diah itu diselamatkan, dan ya karena udah menjadi istrinya Mas Arto pun dipersilahkan buat ngelihat waktu itu ya. Ditengok, Mbak Diahnya pun udah sadar, Mas. Udah selesai, Mas. Udah selesai, dan sekarang kamu udah resmi, udah jadi istriku, katanya. Sudah, Mbak Diah pun nangis di situ. Keluarga juga haru biru gitu ya. Awalnya orang-orang yang nggak ngerti ini sebenarnya kenapa sih gitu, akhirnya diceritakan semua sama ibu, sama Mbak Cika. Jadi ada kejadian seperti ini, termasuk itu si ibu yang ngebantuin gitu ya, si ahli supranatural tersebut. Karena si ibu itu sibuk bukan di dalam kamar, melainkan di sekitaran rumah buat kayak ngejagain. Dia tuh sibuk sendirilah, intinya kayak gitu. Dan udah selesai, kata si ibu itu pun
sudah selesai, tapi entah kenapa Mbak Cika merasakan feelingnya gitu ya, ada sedikit perasaan tidak enak. Apakah ini benar-benar sudah selesai atau belum ya, atau tertunda gitu ya. Dan akhirnya pesta pun dilanjut, Mbak Diah pun riasnya dibetulkan. Nah, cuman ngebetulin rambut sama beberapa make up yang sempat rusak tadi ya gara-gara jatuh gitu kan. Dan ya hari itu acara berlangsung sampai malam harinya itu ada acara di Jejer di situ di rumahnya Mbak Diah. Nah, saat lagi acara di Jejer, awalnya kan Mbak Cika juga dan keluarga itu udah lumayan cukup merasakan tenang. Seolah-olah oh badai sudah berlalu, tapi ternyata belum. Jadi acara digelar sekitar jam 7 malam. Saat Mbak Diah sama suami itu lagi berada di depan sana, ini tiba-tiba Mbak Cika yang pertama nyium lah. Mungkin ada orang lain yang nyium juga, tapi Mbak Cika yang pertama komentar dulu. Ih, kok bau bangkai lagi ya? Itu kan langsung takut gitu kan. Bu, bau bangkai bu, katanya. Iya, ibu juga nyium itu. Dan akhirnya apa? Ternyata suara-suara, bau ya gitu. Ini hampir dirasakan oleh semua yang ada di sana. Di acara pesta itu kayak disemprotin itu tadi, bau bangkai itu yang sangat menyengat. Dan waktu itu Mbak Diah di atas sana itu cuman diem aja begini. Dia itu nggak komentar apa-apa, matanya nggak kosong, cuman begitu matanya itu kayak jelalatan ngeliatin kemana-mana. Dia juga nggak ngomong apapun, cuman diem aja. Si Mas Artonya juga tampak ya tentu saja panik gitu ya. Ini ada apa sih di bawah kok pada ngomong seperti itu. Dan Mas Arto juga merasakan ada sesuatu yang gak beres nih. Ada sesuatu yang kok bau ya. Mas Arto juga merasakan hal tersebut. Akhirnya Mas Arto itu ngelihat ke arah Mbak Diah. Begitu dilihat ke sana, ke arah mukanya, ini Mas Arto baru cerita itu belakangan gitu ya. Yang dia lihat itu bukan istrinya, bukan Mbak Diah, melainkan mantan istrinya yang sudah meninggal. Dilihatin begitu kan. Dan si mantan istrinya itu ngeliatin Mas Arto itu cuman senyum begitu aja dan akhirnya ngomong, "Sudah Mas, aku pulang dulu ya Mas ya." Ngomong seperti itu. Ya Mas Artonya karena udah tahu itu bukan istrinya gitu kan. Ya udah sana pulang, kata si Mas Arto begitu. Dan akhirnya apa? Slep, Mbak Diah itu pingsan. Pingsan tapi nggak ada yang tahu karena di bawah itu tuh lagi pada ribut bau bangkai dan Mbak Diah itu posisinya tuh tertidur begini. Mas Arto nengok, kok istriku tertidur gitu kan. Dibangunin, dia dek gitu kan, dibangunin. Akhirnya Mbak Diah pun terbangun. Nah begitu terbangun Mbak Diah itu cuma minta minum. "Mas, acaranya dilanjut aja Mas, aku ndak perlu turun dari sini. Karena apa? Aku itu baik-baik aja. Aku cuma minta minum aja," kata si Mbak Diah. Akhirnya dikasih minum lah. Acara itu berlangsung lancar. Selanjutnya bau bangkai itu pun hilang. Kayak lewat doang jatuhnya gitu. Yang tadi gembrongseng pada ribut ngomongin bau-bau, tiba-tiba hilang begitu aja. Normal lagi. Acara itu pun lancar. Sampai jam 9, kedua mempelai pun turun buat istirahat ya. Ya sudah begitu masuk ke sana, tamu juga ada lah, tamu-tamu bapak-bapak kayak gitu kan. Tamunya Mbak Diah sendiri tuh udah tahu udah habis atau bagaimana nggak diceritakan. Mbak Diah sama suami pun masuk ke dalam kamar dan ya tentu saja Mbak Cika nggak tahu ya ngapain mereka. Sekitar jam 10 mereka berdua itu keluar dan saat keluar udah duduk-duduk semuanya di ruang tengah di situ kayak kumpul khusus keluarga lah di situ ya. Nah si ibu ini yang ngebantuin itu dari tadi kan memang nggak istirahat ya. Gak sempet mandi malah, bahkan kata Mbak Cika ibu itu baunya itu udah asem juga, tapi ya ibu ini memang dari tadi tuh nggak mandi, nggak apa, wis pokoknya sibuk sendiri lah. Ibu itu pun ngomong, "Alhamdulillah semuanya udah beres,
si dia itu diikutin sama sosok ini itu udah lama banget, bahkan dari dia itu masih kecil. Bu, itu datangnya dari mana? Nah, kata si ibu itu, datangnya itu dari salah satu sumur yang di situ. Nah, itu sumur yang pernah Mbak Dia itu melihat ada satu sosok yang ngancam, nanti kalau kamu kawin nikah, tak cemplungin kamu di sumur ini. Datangnya itu dari situ. Nah, dulu sewaktu masih kecil Mbak Dia, rumah itu kan masih ada. Itu rumahnya Rini, teman kecilnya Mbak Dia. Jadi dulu sewaktu masih kecil itu sering main ke situ. Ya main-main di sana kayak ya namanya anak kecil main ke rumah temannya di situ ya. Nah, saat sering main di situ biasanya kalau siang-siang jam 12 siang, pokoknya lagi panas-panasnya lah begitu. Itu kan sumur. Dan sama Mbak Rini itu suka mainan sumur tersebut, jeblang-jeblung, diambil airnya, terus apa? Buat mandi-mandian, itu tengah hari siang bolong. Nah, pada suatu hari, Mbak Diah itu sempat gebiar-gebiur, lagi mandi siang, main air itu tadi, baju juga masih dipakai gitu, cuman basah-basahan di bawah terik matahari, karena sumurnya itu sumur terbuka. Rini itu masuk ke dalam sana. Nah, waktu itu, Mbak Diah itu sempat ngelihat ada seorang perempuan ini berdiri di sana mungkin sekitar 5 meter dari tempat itu, tapi ya berdiri aja. Mbak Diah sampai merasa bersalah. Ih, kok dia diem aja sih? Apa mau marahin aku atau bagaimana ya? Kok diem di situ? Mbak Diah pun tetap aja main air, gebiar-gebiur, dan akhirnya apa? Si perempuan itu tuh senyum ke Mbak Diah, mendekat. Mbak Diah pun ya namanya anak kecil ya, pura-pura cuek aja nggak melihat, dan si perempuan itu masuk ke dalam sumur, jebleng jatuh. Mbak Diah itu diem aja, malah meneruskan itu gebiar-gebiurnya di situ sampai akhirnya Rini ke situ. Dia udah jangan kelamaan, nanti kamu dimarahin sama bapakmu sama ibumu gitu. Akhirnya Mbak Diah pun selesai, dan siang itu pun pulang basah-basahan gitu, dan dalam kondisi masih basah tersebut nggak sempat berjemur, ya tentu saja diomelin sama bapak sama ibu. Kamu itu kok begitu-begitu gitu kan. Nah, semenjak hari itu, setelahnya Mbak Diah itu sering melihat sosok perempuan itu ya nongol di sekitaran sumur saat lagi main di tempatnya Mbak Rini tadi. Seiring dengan berjalannya waktu, keluarganya Mbak Rini pun pindah, dan rumah itu pun akhirnya dibeli sama orang lain. Mbak Diah sendiri nggak tahu Rini itu pindahnya kemana, karena masih kecil, nggak tahu informasinya. Dan rumah itu dibeli, akhirnya dibongkar, cuman disisakan sumur itu tadi. Saat lewat ke sana, Mbak Diah ya sering ngeliatin ke arah sumur itu, Ingat dulu waktu kecil aku tuh sering mandi-mandian di situ. Cuman pada suatu hari di mana Mbak Diah itu di-stop sama sosok perempuan, itu bukan perempuan yang pernah dikenalnya dulu. Itu perempuan lain yang ngancam begitu, nanti kamu kalau menikah tak cemplungin ke dalam sumur ini. Nah, disitulah Mbak Diah itu kepikiran, jadi keinget, oh dulu itu pernah ada perempuan kayak gini. Dan hal itu tuh bikin Mbak Diah itu takut. Nah, saking takutnya karena Mbak Diah itu mungkin orang yang introvert ya. Dia cenderung menyimpan segala sesuatunya itu sendiri, jarang menceritakan ke orang lain. Akhirnya ya itulah beban itu disimpan sendiri, tidak pernah disampaikan selama bertahun-tahun. Yang ada itu rasa takut. Aku tidak mau menikah, soalnya aku takut nanti kalau aku menikah aku diapa-apain gitu ya sama sosok tersebut. Soalnya ya itu tadi sudah diceritakan sebelumnya, Mbak Diah itu sering ditemui sosok-sosok dengan bentuk yang beda-beda mukanya gitu ya. Ada nenek-nenek, ada ibu-ibu dan semacamnya, dan rata-rata itu bentuknya perempuan. Sementara kata si ibu yang ngebantu itu,
dia itu sebenarnya bukan perempuan, dia itu laki-laki katanya. Cuman ya kalau misalkan dia menampilkan dalam wujud laki-laki itu akan mudah ditebak. Dan ya si Mas Arto udah menebak sebelumnya. Jadi Bu, apakah ada kemungkinan seperti ini? Apakah dia itu dari kecil mungkin udah lama gitu ya disukai sama entitas yang seperti itu, sosok-sosok seperti itu, makhluk-makhluk seperti itu. Akhirnya ya itu, saya jadi kepikiran, iya juga bener, jangan-jangan seperti itu. Ya udah, akhirnya ya wis bismillah lah tak kerjain, dan ya alhamdulillah hasilnya itu seperti itu. Dan semenjak saat itu memang bener, setelah akad, si sosok itu boleh dibilang pergi. Dan malam itu saat semuanya itu dikasih bau bangkai semua, ini tuh kayak sebagai semacam salam perpisahan atau bagaimana. Dan akhirnya udah hal itu pun jadi buah bibir gitu ya, jadi bahan omongan. Oh jadi seperti itu, jadi seperti itu. Ya alhamdulillah Mbak Diah sama Mas Arto akhirnya menikah. Dan ya kehidupannya itu baik-baik aja sampai sekarang. Dan ya ceritanya sampai di sini aja, udah berakhir sampai di sini. Dan ya itulah jalan cerita atau jalan hidup yang diceritakan oleh Mbak Cika tentang kakaknya Mbak Diah, yang sampai usianya udah sangat matang tapi tidak memutuskan untuk menikah. Karena ternyata ada takut, ada trauma, digangguin sosok seperti itu yang justru dicurigai, oh sosok itu nggak mau Mbak Diah menikah karena dia itu suka. Jadi nggak maulah orang yang disukai itu menikah dengan orang lain. Dan mereka sendiri nggak bisa kawin gitu ya. Ya itu aja satu cerita dari Mbak Cika. Terima kasih banyak Mbak Cika atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan, kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, meskipun bawang gorengnya nggak ditayangin di sini juga terima kasih. Kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga tak lupa terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf kalau misal ada sesuatu yang enggak berkenan di mata, di telinga kawan-kawan, di hati kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru dengan cerita-cerita yang panjang-panjang. Stok masih ada lumayan cukup banyak. Tenang aja, terima kasih. Udah sekian aja ya, kepanjangan ya. Jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.